Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wala haula wala quwwata illa billah. Baik, sekarang kita mulai di bab selanjutnya, yaitu adab bepergian. Ya, adab bepergian seperti kita tahu ya, kita selalu bepergian ya. Ini khususnya anak-anak sekolah ini pagi hari pasti dia udah siap-siap habis sholat subuh, udah makan pagi, dia berangkat ke sekolahnya. Dia harus ingat bahwa setan ini dia berusaha untuk melupakan adab-adab maupun doa-doa. Maka kita biasakan, kita berangkat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Di dalam perjalanan nanti kita hafalkan doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Dan itu kita udah tahu artinya ya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami ya, apakah itu kendaraan itu berupa kuda, onta, motor, becak, mobil ya. Ini Allah lah yang menundukkan itu. Dan ya kan, dan kami yang tidak mampu menguasai kendaraan itu, Allah lah yang menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan ketika dalam kendaraan kita perbanyak zikir dan hafalan Quran. Kalau misalnya kita nggak mau ngafalin Quran, ya, sekurang-kurangnya ketika kendaraan mendatar, kita baca apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Keadaan menurun, subhanallah, subhanallah. Baca dalam hati subhanallah. Kendaraan naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dalam hati. Ya. Jadi orang Islam ini dia orang Islam yang paling dekat sama Allah nih, dia enggak lupa walaupun sedetik. Enggak lupa dia sama Allah. Dan nanti dia akan jadi orang yang Allah ingat ketika di akhirat. Tapi orang yang lebih sering ketika di dunia dia lupa sama Allah, nanti di akhirat dilupain sama Allah. Sehingga dihisapnya lama ya, beratus tahun, beribu tahun dibiarin aja. Dibuat lupa sama Allah. Nanti udah 1000 tahun baru ingat, oh iya saya punya hamba namanya si fulan nih. Oh di sini dia. Baru dihisap. Kenapa? Karena di dunianya dia lupa sama Allah. Maka kita berusaha ya, ini sengaja nih, umat yang paling sangat dekat sama Allah nih umat Islam. Minimal 5 kali dia harus wajib lapor, setor muka. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia harus lapor sama Allah. Sehingga di masa itu 5 kali dia ingat sama Allah. Ditambah lagi dia duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Setelah itu dia baca Quran. Setelah itu dia berzikir. Ya. Sehingga ya setan-setan enggak mudah celakain ini kalau kita selalu ingat sama Allah. Ya kan? Jadi di dalam perjalanan ini, nah kalau kita lihat masjid, baca apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya. Jadi Allahumma ftahli abwaaba rahmatika ini bukan hanya ketika masuk masjid, tapi kita ngelihat masjid di jalan, kita ngelihat masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya, setiap lihat masjid kita minta rahmat dari Allah. Kita dibukain pintu rahmat. Iftah rahmatik. Diminta, kita minta sama Allah untuk supaya
dibuka pintu rahmat. Ya kan? Nah, dan ketika kita lihat pasar ya, nah kita apa? Kita baca doa ataupun kita baca bacaan ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ataupun ada doa-doa lainnya juga. Ya kan? Nah, jadi itu dalam perjalanan, dan ketika sampai sekolah ya, nah, maka kita baca doa untuk kita niat belajar. Dan ingat, waktu kita berangkat dari rumah ini, kita lurusin niat nih. Nah, pertama-tama kita keluar rumah nih, niatnya apa nih? Ya kan? Nah, niatnya apa kita? Oh, mau belajar. Nah, di dalam perjalanan begitu juga, kita lurusin lagi. Ini niat saya mau belajar. Sampai sekolah, kita lurusin lagi. Ini saya datang sini untuk belajar. Nah, insya Allah kita nggak main-main. Kenapa? Karena nanti ada waktunya main. Ya kan? Nah, waktunya belajar kita belajar, waktunya main-main. Ketika pulang ke rumah, kita lihat rumah, Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, itu doanya Nabi Nuh. Doanya Nabi Nuh ketika kapalnya ini ada di atas laut, semua manusia tenggelam. Ya kan? Yang selamat cuman kapalnya Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pengen punya rumah, pengen punya tempat tinggal. Dia baca doa itu, Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, ya. Jadi dalam Islam nih sudah sempurna nih agama nih. Semua ada doa-doanya. Ya kan, semua ada adab-adabnya. Nah, kalau kita ikutin itu semua, ya pasti dan pasti kita akan ya kan selamat nih di dunia ini, dapat kehidupan yang berkah, ya, berkecukupan, kita nggak kurang sedikit pun, ya kan. Nah, kalau sedikit kita bersyukur, kalau banyak kita bersyukur, ya. Jadi dalam hati umat Islam nih, kalau dia benar-benar mengamalkan Islamnya dengan baik, maka dia walaupun di dunia ini, ya kan, Nabi katakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin, surga bagi orang-orang kafir. Tapi dengan kita ngamalin sunnah, ngamalin agama, dunia pun bisa menjadi surga. Apa Nabi katakan? Baiti jannati, al-baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, kata Nabi. Jadi walaupun belum masuk surga, Nabi udah terasa seperti di surga. Rumahnya walaupun kecil, nggak punya apa-apa, ya nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi dia merasa seperti hidup di surga. Karena hatinya dipenuhi kedamaian, ketenangan, ya kan? Nah, setiap dia membaca Quran terasa lezat, sholat terasa lezat, ya semua ibadah-ibadah nih terasa lezat. Ya, jadi kebutuhan dia hari-hari. Nah, demikian ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, ini udah habis juga waktunya. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل